Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, masih di my channel Agus Wahyu Widodo, tetap di tetap di Desa Wonokromo, Dusun Sumber, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Namun untuk itu sebelumnya silahkan tekan subscribe, bunyikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video-video saya. Dan jangan lupa share untuk berbagi pengalaman. Baik, terima kasih. Pada kali ini kita akan membahas tentang pandemi COVID-19, yaitu mengenai virus yang sangat mematikan yang mewabah mulai dari awal di Cina sampai merambah ke pelosok-pelosok dunia, sampai ke negara kita, ke kabupaten kita, dan lain sebagainya. Ya, untuk itu langsung kita hadapkan pada CCTV, istilahnya langsung kepada jaringan untuk menjelaskan bagaimana COVID itu ya. Jadi saya tidak perlu menampakkan muka ya, jadi itu cukup hanya dengan menjelaskan ya, tanpa kita harus bertatap muka ya. Jadi biar nanti saudara-saudara ini juga lebih bisa memahami penjelasan dari kita ya. Kalaupun ada penjelasan yang kurang bisa diterima, ini bisa ke dinas kesehatan setempat untuk, atau mungkin ahli virus yang mungkin lebih bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu tentang apa COVID itu lah. Dilansir dari beberapa media sosial ya yang ada di Cina, COVID itu dirilis ya. Ini COVID-19, artinya coronavirus adalah disensi. Nah ini adalah, oke ya, kita perbesar. Oke, melalui penglihatan di mikroskop elektron pemindai ini ya, menunjukkan virus corona yang ada di Wuhan ini berwarna kuning di antara sel manusia ya. Sampel virus diambil dari seorang pasien yang terinfeksi dari AS kemarin ya. Dan setelah kita tahu, nah ini virus seperti ini terbentuk ya, yaitu dapat menular melalui sentuhan tangan ya, bukan melalui udara tapi melalui sentuhan tangan, dan ini sangat membahayakan sekali apabila kita tidak mengantisipasi sejak dini. Ya, jadi bentuk gambar kalau dilihat dari mikroskop melalui sampel darah ini biasanya seperti ini. Ya, ini yang sudah ditemukan di Cina ya. Untuk Wikipedia-nya ya, kemarin saya juga mencari-cari dari sumber penyebab dari COVID ini ya. Yang pertama, penyebab COVID ini dilansir dari beberapa media yang kita pelajari ya. Oke, untuk penyebab COVID-19 ya. Penyebab COVID-19 ini ada beberapa hal ya. Penyebab COVID-19 adalah satu pertanyaan terkait ini ya. Nah, ini ya, dilansir dari beberapa media, infeksi virus COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan pada akhir Desember 2019. Nah, ini membuat beberapa negara yang di luar negeri memberlakukan lockdown dalam rangka penyebaran virus tersebut. Nah, gejala-gejala awal dari infeksi corona ya, ini yang terinfeksi ya, seperti demam, pilek, batuk, dan sakit tenggorokan ya. Namun secara umum yang bisa menandakan terinfeksinya virus corona yaitu suhu demam ini di atas 30 derajat Celcius, 38 derajat Celcius, batuk dan sesak nafas. Nah, ini menurut penelitian gejala COVID dalam kurun waktu 2-3 minggu setelah terpapar virus corona ya. Dan kapan saatnya kita hari ke dokter lah, makanya ini dokter menyarankan untuk segera dicek ya. Nah, penyebab dari virus corona adalah yaitu, ini belum diketahui pasti juga ya penyebabnya apa,
Ini penyakit yang istilahnya itu virus yang sulit diberikan istilahnya belum diketemukan obatnya ya. Paling tidak upaya pemerintah itu harus bersabar ya. Jadi merujuk penderita dari COVID-19 ini harus menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit selama 14 hari ya. Diberikan obat pereda demam dan nyeri sesuai dengan kondisi penderita. Ya, komplikasinya. Ada komplikasi di sini yaitu pneumonia, sekunder, gagal ginjal, akut, bahkan sampai menimbulkan kematian. Nah, untuk itu COVID-19 ini ya, agar tidak berkembang kemana-mana, bisa dapat dicegah dengan cara yaitu satu, hindari bepergian ke tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Jadi kalau bisa ya dikurangi ngopinya ya, berkerumunan dengan orang-orang. Kalau tidak ada kepentingan ya tidak perlu berkumpul ya, kecuali memang betul-betul ini ada anjuran harus bisa berkumpul ya. Jangan lupa menggunakan masker saat beraktivitas di tempat keramaian atau tempat umum. Ini wajib dan tidak dapat dihindari ya. Terus rajin mencuci tangan dengan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70% setelah aktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Ya. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat. Ya, jangan menyentuh mata, mulut, hidung sebelum mencuci tangan. Ya, hindari kontak dengan hewan terutama hewan liar. Nah, ini apa hewan liarnya di sini tidak disebut ya. Yang jelas semua hewan kalau tidak kita karantina sebetulnya ini termasuk liar ya, kecuali yang sudah dikarantina itu kesehatan serta mungkin perlakuannya berbeda ya, berbeda dengan hewan liar seperti tikus atau mungkin ya namanya hewan liar seperti ular itu juga liar ya kalau kita tidaknya. Akhirnya yang setelahnya yaitu masak daging. Kalau memang hobi kuliner ya, ini masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Nah ini, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Nah, jangan berdekatan dengan orang-orang yang sakit demam, batuk, flu atau pilek, dan selalu menjaga kebersihan benda yang sering disentuh. Nah ini, jadi pemerintah sendiri ini ada pencegahan caranya ya seperti itu ya. Ini kita konsultasi ala dokter ya, di sini ada alo dokter yang bisa kita klik setiap saat ya. Jadi untuk menghindari COVID tersebut, jadi kita harus betul-betul tahu ya mana yang terbaik untuk kita ya. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 termasuk kategori ODP atau mungkin orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah agar virus corona tidak menular. Yang pertama yaitu jangan keluar rumah kecuali pengobatan ya, kita pengobatan. Terus yang selanjutnya yaitu mengobatkan diri atau memeriksakan diri ya ketika ada gangguan pernapasan yang disertai demam serta kriteria dan memenuhi kriteria PDP atau pasien dalam pengawasan. Ini wajib ya. Kedua, larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai benar-benar sembuh. Jadi kalau kita terpapar COVID-19 ini, kalau bisa kita sedikit mengingatkan ya, jadi tidak boleh menjenguk dulu sebelum betul-betul waktu yang ditentukan itu tiba ya. Oke, dan mungkin usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak mungkin, kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Nah ini. Nah, nih sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan ya dengan orang-orang yang sedang sakit. Hindari penggunaan alat makan, mandi serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Nah ini. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Gunakan tisu untuk menutup mulut, hidung bila batuk bersin, lalu buang ke tempat sampah. Nah ini bila ingin mendapatkan informasi sebanyak mungkin, ini kita dapat konsultasi melalui media sosial juga atau kita di kesehatan dan lain sebagainya ya. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari
COVID-19 ini yang belum kita temukan obatnya ya. Mudah-mudahan pemerintah kita berjuang, berupaya ya, semua rakyatnya sehat ya. Diberikan cobaan seperti ini tetap sehat dan tidak ada halangan apapun untuk bekerja yang mudah-mudahan cepat berakhir. Amin. Terima kasih. Apabila ada penjelasan kita yang kurang begitu jelas, bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.